Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pratama dari kelas 15 2A 25 dengan NIM 15240679. Di sini saya akan membahas tentang fungsi. Dan saya dari kelompok 6 bersama Dharma Manwari, Fatikah Abkoria, Andreas Junandro Tenabolo, dan terakhir Rizky Resaldi. Apa yang dimaksud fungsi? Fungsi adalah hubungan atau relasi antara dua himpunan yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan pertama, domain, dengan tepat satu elemen di himpunan kedua, yaitu kodomain. Domain adalah daerah asal himpunan nilai input atau bisa disebut nilai X. Kodomain daerah kawan himpunan kemungkinan output nilai Y. Range adalah daerah hasil nilai-nilai Y aktual yang dihasilkan dari Fx. Contoh Fx sama dengan X kuadrat 2, domain 123, range 149. Dan lanjut kita fungsi dan relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen dua himpunan fungsi. Relasi khusus di mana setiap elemen domain memiliki satu pasangan di kodomain. Contoh fungsi yaitu 1 untuk domain dan 2 kodomain, dan kedua 2 kodomain dan 3 untuk kodomain, dan 3 kodomain 3 domain dan 6 untuk kodomain. Kenapa itu bisa disebut fungsi? Karena dia memiliki pasangan satu sama lain. Dan contoh bukan fungsi yaitu 1 domain dan 2 kodomain, dan 1 domain dan 3 kodomain. Kenapa ini bisa disebut bukan fungsi? Karena satu domain memiliki 2 pasangan, jadi bisa disebut dengan bukan fungsi. Lanjut, contoh baru apakah ini fungsi, yaitu domain yang bisa disebut dengan A 1, 2, 3 dan B kodomain 3, 4, 5, 6, dan C hasil dari domain dan kodomain 1,3, 2,4, 3,5 dan 1,6. Jawabannya adalah di gambar tersebut bukan fungsi karena elemen 1 di domain memiliki 2 pasangan yaitu 3 dan 6. Karena itu bisa disebut gambar ini bukan fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Junandro Tenabolo dengan NIM 15240704. Di sini saya akan membacakan tentang penyajian fungsi pasangan beruntun. Salah satu cara menyatakan fungsi adalah dengan daftar pasangan berurutan X, Y. Bentuk ini memperlihatkan elemen domain X dan hasil fungsinya Fx atau Y. Langkah-langkah. Langkah yang pertama, tentukan domain dan aturan fungsi. Sebelum bisa membuat pasangan berurutan, kita perlu tahu himpunan semua nilai input yang diperbolehkan domain dan rumus atau aturan yang mengubah input menjadi output. Yang kedua, hitung nilai Fx untuk setiap X. Untuk setiap elemen X di dalam domain, substitusikan X ke dalam aturan fungsi untuk mendapatkan nilai Fx yang sesuai. Yang ketiga, tuliskan hasil dalam bentuk pasangan berurutan. Setelah mendapatkan semua pasangan X, Fx, kumpulkan mereka dalam satu himpunan untuk mempresentasikan fungsinya. Contoh, diketahui Fx sama dengan 2x, X elemen 1, 2, 3. F1 sama dengan 2, domain 1 sama dengan 2, domain 1 kodomain 2, K F2 sama dengan 2, domain 2 sama dengan 4, K2 domain, K4 kodomain, Kf3 sama dengan 2, domain 3 sama dengan 6, K3,6. Hasil pasangan berurutan F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6.
Penyajian fungsi diagram panah. Contoh diberikan fungsi f(x) sama dengan x plus 1 dengan domain 1, 2, 3. f1 sama dengan 2 ketika x sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 2 kali 1 sama dengan 2, jadi pasangan berurutannya adalah 1,2. Untuk fungsi f(x) 1 sama dengan 2 ketika x sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 1 plus 1 sama dengan 2, f2 sama dengan 3 ketika x sama dengan 2, nilai fungsinya adalah 2 plus 1 sama dengan 3, f3 sama dengan 4 ketika x sama dengan 3, nilai fungsinya adalah 3 plus 1 sama dengan 4. Dua oval atau himpunan. Oval kiri mempresentasikan domain fungsi. Angka-angka di dalamnya adalah elemen-elemen dari domain, yaitu 1, 2, 3. Ini adalah himpunan asal atau input. Oval kanan mempresentasikan kode main fungsi. Angka-angka di dalamnya adalah elemen yang mungkin menjadi output. Dalam kasus ini, angka-angka yang ditunjukkan adalah 2, 3, 4. Ini adalah himpunan tujuan. Penyajian fungsi diagram Cartesius. Diagram Cartesius menggunakan sumbu x horizontal dan sumbu y vertikal. Untuk memetakan pasangan xfx dalam bentuk titik-titik langkah-langkah. Yang pertama, hitung nilai fx untuk tiap x. Penyajian fungsi diagram Cartesius. Yang kedua, plot titik x. Yang pertama, hitung nilai fx untuk setiap x. Sama seperti metode penyajian lainnya, langkah pertama adalah menghitung nilai output fx untuk setiap nilai input x yang ada di domain fungsi. Yang kedua, plot titik x fx pada bidang koordinat. Setelah mendapatkan pasangan-pasangan x fx, setiap pasangan ini kemudian digambar sebagai sebuah titik pada bidang koordinat Cartesius. Titik ini memiliki koordinat x pada sumbu horizontal dan koordinat fx atau y pada sumbu vertikal. Contoh, fx sama dengan x kuadrat domain 1, 2, 3. Ini adalah contoh spesifik fungsi yang akan divisualisasikan. Aturan fungsi fx sama dengan x kuadrat, artinya untuk setiap input x, outputnya adalah x dikuadratkan. Domain 1, 2, 3, himpunan semua nilai input yang diperbolehkan. Langkah-langkah perhitungan dan pembentukan titik. Untuk x sama dengan 1, f1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, pasangan atau titiknya adalah 1,1. Dan selanjutnya. Sumbu x dan sumbu y terlihat jelas. Sumbu x horizontal dan sumbu y vertikal berpotongan di titik 0,0. Label fungsi fx sama dengan x kuadrat tertulis di dekat kurva, menunjukkan fungsi yang sedang diplot. Titik-titik yang diplot 1,1 titik ini berada di unit ke kanan dari sumbu y dan 1 unit ke atas dari sumbu x. Dan selanjutnya. Sifat fungsi injektif 1,1. Fungsi injektif adalah fungsi di mana setiap nilai input berbeda menghasilkan output yang juga berbeda. Definisi formal.
Jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2 atau sebaliknya. Jika x1 tidak sama dengan x2, tidak sama dengan dari x2 ke fx1 tidak sama dengan fx2. Contoh fx sama dengan 2x, f1 sama dengan 2, input 1 menghasilkan 2, f2 sama dengan 4, input 2 menghasilkan output 4, dan selanjutnya. Semua hasil berbeda. Penekanan pada kalimat ini menunjukkan bahwa untuk input 1, 2, 3 outputnya adalah 2, 4, 6 karena setiap input berbeda menghasilkan output yang berbeda. Fungsi fx untuk 2x adalah fungsi injektif. Sifat fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi di mana seluruh elemen kodomain merupakan hasil dari fungsi terpetakan oleh domain. Definisi formal untuk setiap y elemen kodomain terdapat x elemen domain sehingga fx sama dengan y. Contoh fx sama dengan x pangkat 3 domain sama dengan r kodomain. Contoh kodomain sama dengan r dari r ke x pangkat 3 dapat menghasilkan semua bilangan real, maka f adalah surjektif. Fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang merupakan gabungan dari fungsi injektif atau satu dan surjektif. Untuk ciri-ciri setiap nilai x memiliki pasangan unik. Seluruh kodomain terisi, tidak ada elemen yang tidak memiliki pasangan. Contoh fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 pada domain bilangan real adalah bijektif karena injektif fx 1 sama dengan fx 2 adalah x1 sama dengan x2. Surjektif untuk setiap y elemen r lalu ada x elemen real sehingga y sama dengan 2x tambah 1. Jenis fungsi linear dan konstan. Jenis fungsi linear bentuk umum fx sama dengan ax tambah 4 di mana a dan b adalah konstanta dan a sama dengan 0. Contoh fx sama dengan 2x tambah 1, garis lurus yang miring dengan gradian 2 dan titik potong di y sama dengan 1. Konstan bentuk umum fx sama dengan c di mana c adalah konstanta dan nilai output selalu sama beberapa pun nilai x. Contoh fx sama dengan 5, hasilnya selalu 5 membentuk garis horizontal. Fungsi identitas dan fungsi kuadrat. Fungsi identitas bentuk umum fx sama dengan x. Setiap x kembali ke dirinya sendiri, tidak ada perubahan. Contoh, jika x sama dengan 4, maka f4 sama dengan 4. Kedua, fungsi kuadrat bentuk umum fx sama dengan ax pangkat ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0, konstan. Ciri-ciri grafiknya berbentuk ke atas. Jika a kurang dari 0, parabola buka ke atas. Jika a lebih dari 0, parabola buka ke bawah. Contoh fx sama dengan 2x tambah 2x tambah 1. Parabola dengan titik puncak di x sama dengan min 1 karena fx sama dengan x tambah 21 kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Bekoriyah. NIM saya 15240703. Fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi yang membalikan peran domain dan kodomain dari suatu fungsi. Jika fungsi awal fx menghasilkan, maka y fungsi inverse f inverse x akan mengembalikan x dan y. Langkah menentukan fungsi inverse. Tulis persamaan fungsi. F sama dengan fx.
Tukar posisi X dan Y. Selesaikan persamaan tersebut agar Y sama dengan. Ganti Y dengan F inverse X. Contoh misalkan Fx sama dengan 2X ditambah 3. Fungsi inverse. Contoh misalkan Fx sama dengan 2X ditambah 3. Langkah-langkah tulis Fx sama dengan 2X ditambah 3. Tukar X sama dengan 2Y ditambah 3. Selesaikan X dikurang 3 sama dengan 2Y. Sama dengan Y sama dengan X dikurang 3 per 2. Hasil inverse F inverse X sama dengan X dikurang 3 per 2. Komposisi fungsi. Notasi komposisi fungsi. Komposisi 2 fungsi F dan G ditulis sebagai F lingkaran G X sama dengan F Gx. Teks paragraf Anda. Artinya kita masukkan nilai dari fungsi Gx ke dalam fungsi F. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Artinya F lingkaran G X bukan sama dengan G lingkaran F X. Kita harus perhatikan urutan fungsi dengan benar. Komposisi fungsi. Contoh, misalkan Fx sama dengan X ditambah 1. Gx sama dengan X kuadrat. Maka F lingkaran G2 sama dengan Fg2 sama dengan F2 kuadrat sama dengan F4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Resaldi dengan NIM 15240693. Saya akan membacakan komposisi fungsi. Notasi komposisi fungsi. Komposisi dua fungsi G dan F ditulis sebagai G bundaran F X sama dengan G F X. Artinya, kita masukkan nilai dari fungsi Fx ke dalam fungsi G. Komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Artinya G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran G X. Kita harus perhatikan urutan fungsi dengan benar. Contoh, misalkan Gx sama dengan 3x plus 1, Fx sama dengan X kuadrat 2. Maka G bundaran Fx sama dengan G Fx kuadrat 2 sama dengan 3x kuadrat 2 plus 1 sama dengan 3x kuadrat 2 plus 1 sama dengan 3x kuadrat 2 plus 1. Polinom dan fungsi rasional. Fungsi polinom. Pengertian fungsi polinom adalah fungsi berbentuk Fx sama dengan A sub n X kuadrat n plus A sub n min 1 kuadrat n min 1 plus belum diketahui plus A sub 1x plus A sub 0. A sub n min 1 belum diketahui. A sub 0 adalah konstanta. N adalah bilangan bulat, lebih besar dari 0, derajat tertinggi. Tidak ada variabel di penyebutan. Tidak ada variabel di penyebut, selalu bentuk aljabar biasa. Contoh, Fx sama dengan X kuadrat 3 min 2X plus 1. Tidak ada penyebut, termasuk fungsi polinom. Lanjut. Fungsi rasional. Pengertian. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan.
fx sama dengan p x per qx. Px dan qx adalah fungsi polinom. Qx tidak sama dengan 0. Penyebut tidak boleh 0. Fungsi ini tidak terdefinisi untuk nilai x yang membuat qx sama dengan 0. Contoh, fx sama dengan x plus 2 per x min 1. X tidak sama 1. Penyebut x min 1 polinom derajat 1. Karena penyebut x min 1 sama dengan 0 saat x sama dengan 1, maka fungsi ini tidak berlaku undefinite pada x sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Pratama. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal. Fungsi f dari real ke real dan fungsi g dari real ke real, di mana fx-nya di sini diketahui 4x plus 2 dan gx-nya diketahui x pangkat 2 min 6. Di sini kita akan menentukan f bunderan g-nya. Pertama-tama kita akan menuliskan rumusnya, yaitu buka kurung f bunderan g tutup kurung x sama dengan f buka kurung g buka kurung x tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Next, di sini diketahui kita akan menuliskan fungsi f dan fungsi g kembali. Di sini kita menuliskan fungsi f x-nya dulu, yaitu 4x plus 2 dan gx-nya yaitu x pangkat 2 min 6. Di sini kita akan langsung menjawab jawabannya. Di sini kita akan menuliskan rumusnya kembali, yaitu buka kurung f bunderan g tutup kurung x sama dengan f buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Di sini kita akan menuliskan fungsi f, yaitu buka kurung x pangkat 2 min 6. Di sini kita mengapa menuliskan fungsi f-nya x pangkat 2 min 6? Kenapa tidak 4x plus 2? Karena di sini kita menentukan f bunderan g. Jadi kita memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f dulu, yaitu x pangkat 2 min 6. Lanjut, 4 buka kurung x pangkat 2 min 6 tutup kurung plus 2. Kenapa di sini ada 4 dan plus 2-nya? Karena kita gabungin dari fungsi f, lalu kita masukkan fungsi g di antara fungsi f. Next, di sini 4x pangkat 2 min 24. Kenapa sih kok bisa 24 di sini? Karena hasil dari 4 dikali x pangkat 2 min 6. Lalu plus 2-nya tetap turun saja. Di sini tutup kurung dan buka kurungnya dihilangkan karena sudah dikalikan. Next, kita langsung ke jawabannya. Jawabannya yaitu 4x pangkat 2 min 22. Di sini min 22 hasil dari min 24 plus 2. Min ketemu plus, yaitu hasilnya min. Dan di sini 4, kok di sini 4x pangkat 2 lagi? Karena kan yang di atas ini 4x pangkat 2-nya tidak ada pasangan lagi, langsung diturunkan saja, dan hasilnya yaitu 4x pangkat 2 min 22. Next, kita ke soal yang kedua. Fungsi f dari real ke real dan fungsi g dari real ke real, di mana fx-nya di sini x min 7 dan gx-nya akar x plus 1. Di sini kita akan menentukan g bunderan f-nya.
Kita pertama-tama yaitu menuliskan rumus lagi, sama seperti soal yang nomor 1, yaitu rumusnya tinggal dibalikan saja. Tadi kita memulai dengan FOG dan sekarang kita memulai dengan GOF. Di sini rumusnya yaitu buka kurung G bundaran F tutup kurung X sama dengan G buka kurung F buka kurung G buka kurung X tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Lalu diketahui kita akan menuliskan lagi fungsi F dan fungsi G-nya, yaitu fungsi F-nya fx sama dengan x min 7 dan gx-nya akar x plus 1. Di sini kita langsung akan menjawab jawaban dari soal nomor 2. Kita di sini menuliskan rumusnya kembali, yaitu tutup kurung G bundaran F buka kurung dan X sama dengan G buka kurung F buka kurung X tutup kurung. Di sini kita langsung menuliskan G buka kurung X min 7 tutup kurung. Di sini kenapa kita menuliskan fungsi G-nya X min 7? Kan di sini X min 7 tuh di tempat fungsi F, sedangkan fungsi G-nya yaitu akar X plus 1. Karena di sini kita akan menentukan G bundaran F, jadi kita memasukkan fungsi F tersebut ke fungsi G. Jadinya G buka kurung X min 7 tutup kurung. Next, kita di sini akan menuliskan saja akar buka kurung X min 7 tutup kurung plus 1. Kenapa di sini ada akar dan plus satunya? Karena kita akan menggabungkan fungsi G dan fungsi F. Lalu hasilnya akar tutup kurung buka kurung X min 7 tutup kurung plus 1. Dan ini hasilnya yaitu akar X min 6. Kenapa di sini hasilnya akar X min 6? Karena X di sini tetap diturunkan saja karena tidak ada pasangannya lagi, dan tutup kurung dan buka kurungnya hilang. Dikarenakan apa? Karena sudah ada hasilnya. Dan yaitu min 6 di sini. Kenapa hasilnya min 6? Hasil dari min 7 dan min 7 plus 1. Min ketemu plus yaitu min. Jadinya 7 plus 1 6. Hasil dari min 7 plus 1. Dan hasilnya yaitu akar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Bukhoriya, NIM saya 15240703. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal beserta jawaban. Saya membahas soal nomor 2 dan nomor 7. Di nomor 2, soalnya yaitu fungsi-fungsi F, G, dan H adalah pemetaan dari real ke real dengan fx sama dengan x min 8, gx sama dengan 4 ditambah x, dan hx sama dengan x kuadrat ditambah x min 5. Tentukan buka kurung f bundaran g tutup kurung, bundaran h tutup kurung, buka kurung g buka kurung x tutup kurung. Diketahui dari soal tersebut, kita ketahui fx sama dengan x min 8, gx sama dengan 4 ditambah x, hx sama dengan x kuadrat ditambah x min 5. Nah, langkah penyelesaiannya dari soal tersebut, kita gunakan rumus dari f bundaran g bundaran h x. Jadi kita selesaikan dulu F bundaran G-nya dulu. Nah, dari rumus buka kurung F bundaran G tutup kurung, buka kurung X tutup kurung sama dengan F buka kurung
G tutup buka kurung X tutup kurung. Nah, langkah penyelesaiannya kita cari tahu dulu nilai Gx-nya dulu. Nah, dari diketahui Gx-nya itu 4 ditambah X. Jadi kita selesaiin Gx-nya dulu. F Gx-nya kita masukkan 4 ditambah X. Setelah itu baru kita selesaikan yang F-nya. Kita masukkan. Nah, nilai Fx-nya itu X min 8. Nah, X-nya di sini kita tidak tulis. X kita ganti di Fx dengan Gx. Nah, jadi 4 tambah X min 8. Nah, setelah itu kita buka tanpa kurungnya 4 ditambah X min 8. Nah, karena X-nya di sini di tengah, jadi kita pindahkan ke depan. Jadinya X ditambah 4 min 8. Nah, hasilnya plus 4 min 8, hasilnya min 4. Jadi dari nilai F OG X hasilnya X min 4. Nah, setelah itu langkah kedua kita masukkan dari soal tersebut yang kita cari. Buka kurung F bundaran G tutup kurung. Bundaran H tutup kurung. Buka kurung X tutup kurung. Sama dengan buka kurung F bundaran G tutup kurung. Buka kurung H buka kurung X tutup kurung. Nah, kita kan sudah cari nih tadi sebelumnya nilai F bundaran G-nya. Nah, kita masukkan X minus 4. Nah, X-nya tidak kita ganti ya. Nah, X-nya kita ganti dengan HX-nya. Nah, jadi HX kita masukkan nilai HX yaitu X kuadrat ditambah X min 5 dikurang nilai fungsi F bundaran G-nya tadi. X kuadrat jadinya X kuadrat ditambah X min 5 min 4. Nah, sama dengan tanpa buka kurung tutup kurungnya X kuadrat ditambah X min 5 min 4 sama dengan X kuadrat ditambah X min 9. Nah, soal yang ketujuh yaitu fungsi-fungsi F, G, dan H adalah pemetaan dari real ke real dengan Fx sama dengan X min 2, Gx sama dengan 9X ditambah 3, dan Hx sama dengan X kuadrat min 4. Tentukan buka kurung G bundaran F, tutup kurung, bundaran H, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung. Nah, kita ketahui dari soal tersebut Fx sama dengan X min 2, Gx sama dengan 9X ditambah 3, Hx sama dengan X kuadrat min 4. Nah, cara penyelesaiannya dari yang kita cari yaitu dengan kita menggunakan rumus GOF-nya dulu. Nah, G bundaran F X sama dengan G F X. G F X-nya habis itu Fx-nya kita cari dulu, kita ketahuin kayak tadi X min 2. Nah, kita tulis G buka kurung X min 2 tutup kurung. Nah, setelah itu kita cari Gx-nya, kita masukkan. Nah, 9X ditambah 3. Nah, habis itu kita masukkan 9, X-nya kita ganti dengan nilai fungsi Fx. Nah,
buka kurung, X min 2, tutup kurung, ditambah 3. Nah, setelah itu 9 dikali X, hasilnya 9X. Min 2 dikali 9, hasilnya min 18. Ditambah 3. Nah, hasilnya 9X min 15. Nah, setelah itu kita cari yang ditentukannya tersebut. Buka kurung, G bundaran F, tutup kurung. Bundaran H, tutup kurung. Buka kurung X, tutup kurung, sama dengan buka kurung G bundaran F, tutup kurung. Buka kurung H, buka kurung X, tutup kurung. Nah, setelah itu kita cari nilai HX-nya dulu. Nah, nilai HX-nya itu X kuadrat min 4. Nah, habis itu sama dengan jadinya buka kurung G bundaran F, tutup kurung, buka kurung X kuadrat min 4, tutup kurung. Sama dengan nilai G bundaran F-nya tadi yang kita tulis, kita masukkan, yaitu 9X min 15. Nah, 9X-nya kita ganti dengan HX. 9X kuadrat dikurang 4 dikurang 15. Nah, di situ kita kalikan. X kuadrat dikali 9, hasilnya 9X kuadrat. Min 4 dikali 9, hasilnya min 36. Di sini kita akan bahas soal nomor 1 tentang fungsi identitas. Soalnya gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x domain dengan min 4 dengan domain x lebih dari 4 dan x kurang dari atau sama dengan 3. Kita langsung saja jawab. Fx sama dengan x dengan domain x lebih dari 4 dan x kurang dari atau sama dengan 3. Kalau kita mau gambarkan grafik fungsinya, kita di sini kita tulis dulu fungsi fx sama dengan y, lalu kita buat tabel fx sama dengan x, lalu kita buat tabel aksinya. Kita masukkan nilai x atau domain ini sesuai yang disebutkan. Kalau itu lebih dari 4, min 4 artinya negatif. 4-nya ini tidak ke bawah tidak ke bawah. Kalau misalkan disebutkan angka-angkanya, berarti min 3, min 2, min atau 0, 1, 2, 3. Namun kalau kita menggambarkan grafik, sebaiknya angka tempatnya kita masukkan dulu ke dalam tabelnya. Misalnya x min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Y-nya min 4 tetap sama, min 3, min 2, dan seterusnya. Di sini kita ganti x dengan y. Nah, di sini fungsinya jadi y sama dengan titik. Sekarang kita balik atau kita input, berarti harus berubah jadi x. Jadi baik, sini kita akan membahas soal fungsi inverse. Soalnya fx sama dengan 2x tambah 5. Tentukan f min 1x atau f atau inverse-nya. Jawab fx sama dengan 2x tambah 5. Dikarenakan fx kata lain dari y, maka kita ubah saja yang awalnya x jadi y sama dengan 2x tambah 5.
Nah, kalau kita mau balikin ke is, kita balikin saja. Sama dengannya kita masih simpan di tempat yang sama. Terus dua x-nya masih tetap di sebelah kanan. Dia juga masih tetap di sebelah kiri. Yang kelimanya kita pindahkan ke kiri sehingga yang awalnya negatif, yang awalnya positif menjadi positif, yaitu y sama y min 5. Nah, di sini kan x-nya belum berubah menjadi x sama dengan, masih ada 2x-nya. Fungsi linear sederhana. Nomor 1, diberikan sebuah fungsi gx sama dengan 3x dikurang 1 dengan domain d sama dengan min 1, 0, 1, 2. Menyatakan fungsi g dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Penyelesaian diketahui fungsi gx sama dengan 3x dikurang 1, domain d sama dengan min 1, 0, 1, 2. Langkah perhitungan untuk x sama dengan 1. Langkah perhitungan untuk x sama dengan 1. Untuk x sama dengan min 1, g terhadap min 1 sama dengan 3 dikurangi 1, g terhadap min 1 sama dengan 3 terhadap min 1 dikurangi 1, g terhadap min 1 sama dengan min 3 dikurangi 1, g dikurangi 1 sama dengan min 4. Maka pasangan berurutannya adalah min 1, min 4. Nah, ini dia jawabannya. Untuk x sama dengan 0, g terhadap 0 sama dengan 3 terhadap 0 dikurangi 1 sama dengan 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. G terhadap 1 sama dengan 3 dikurangi 1, G1 sama dengan 2. Jadi 3 dikurangi 1 dan hasilnya sama dengan 2. Pasangannya berapa? 0, min 1. Untuk x sama dengan 1, g terhadap 1 sama dengan 3 terhadap 1 dikurangi 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, penjelasannya g terhadap 2 sama dengan 3 terhadap 2, jadi dikurangi 1. G terhadap 2 sama dengan 6 dikurangi 1 lagi, jadi G2 sama dengan 5. Di hasilnya sama dengan 5. Nah, maka pasangan berurutannya 2,5. Jadi kita cuman cari 1,2 bukan 2,5 ya. 1,2. Jadi kita cuman cari pasangan dari G1 doang. Untuk
Untuk X sama dengan 1. Tadi untuk sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan 1, G terhadap 1 sama dengan 3 terhadap 1 dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. G1 sama dengan 3 terhadap 1 dikurangi 1. G1 sama dengan 3 dikurangi 1 lagi, jadi hasilnya sama dengan 2. Maka pasangan berurutannya 1,2. Untuk X sama dengan 2. Di sini G terhadap 2 sama dengan 3 terhadap 2 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1. Ya 6 dikurangi 1 dan hasilnya 5. Nah, di sini pasangannya 2,5. Maka himpunan pasangan berurutan dari fungsi G adalah G sama dengan 1,4, 0,1, 1,2, 2,5. Oke, next. Di sini ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x jika domainnya adalah d sama dengan x elemen z dikurangi 2 lebih besar dari x lebih besar 1. Diketahui fungsi hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dengan domain d sama dengan x elemen z dikurangi 2 lebih besar dari x lebih besar dari 1. Untuk x sama dengan 2. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya, kita akan mencari pasangan x hx untuk setiap x dalam domain yang ditentukan. Kita mengidentifikasi fungsi dan domain yang lebih cermat. Yang pertama, fungsi yang diberikan adalah x sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Yang kedua, domain adalah d sama dengan x elemen z dikurangi 2 lebih besar x lebih besar 1. Ini berarti x adalah bilangan bulat, simbolnya z, dan nilai x harus berada di antara -2 dan 1 inklusif karena ada tanda sama dengan. Jadi elemen-elemen domainnya adalah -2, -1, 0, dan 1. Nah, ini dia teman-teman. Hitung nilai fungsi hx untuk setiap elemen domain. Nah, di sini kita akan mengganti setiap nilai x dari domain ke dalam fungsi hx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Nah, ini soalnya. Untuk x sama dengan -2. H-2 sama dengan -2 kuadrat dikurangi 2 dan dikurangi 2 lagi. H-2 sama dengan 4. Hasil dari -2 kuadrat dikurangi 2 dan dikurangi 2 lagi. Jadi hasilnya 4 dikurangi
min 4 lagi. Jadi H2, nah di sini karena ketemu positif sama positif, hasilnya jadi negatif. H-2 sama dengan 4 plus 4, nah hasilnya jadi 8. Kita udah temukan pasangan dari min 2. Nah, jadi pasangan dari min 2 hasilnya 8. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1, H-1 sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, jadi pasangan dari min 1 adalah 3, hasil dari 1 plus 2. Untuk X sama dengan 0, H0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0, jadi pasangannya 0 karena di sini tidak ada hasilnya. Nah, jadi pasangan dari 0 karena di sini nggak ada hasilnya, jadi tetap 0. Untuk X sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 terhadap 1 sama dengan 1 dikurangi 2 sama dengan 1, pasangannya 1,1, hasil dari 1 dikurangi 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latihan soal. Diberikan fungsi f real ke real dengan rumus fx sama dengan 3x plus 2. Apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif? Fungsi injektif artinya setiap nilai input berbeda menghasilkan output yang berbeda. Misal, fx1 sama dengan fx2. 3x1 plus 2 sama dengan 3x2 plus 2. 3x1 sama dengan 3x2. x1 sama dengan x2. Karena X1 sama dengan X2, maka fungsi ini injektif. Next, fungsi f fungsi f r sama dengan r didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x plus 3. Apakah fungsi tersebut merupakan fungsi injektif? Misal, fx1 sama dengan fx2. 2x1 plus 3 sama dengan 2x2 plus 3. 2x1 sama dengan 2x2. x1 sama dengan x2. Karena fx1 sama dengan fx2, jadi x1 sama dengan x2. Maka fungsi fx sama dengan 2x plus 3 adalah fungsi injektif. Artinya setiap nilai input X menghasilkan satu nilai output yang unik. Tidak ada dua nilai X berbeda yang memiliki hasil Fx yang sama.